Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Kami menghormati keputusan Partai Nasdem dan keputusan saudara Anies Baswedan untuk dicalonkan ini sebagai hak konstitusional mereka. Kami tidak cawe-cawe, kami tidak ikut campur. Kami lebih memilih konsentrasi pada pemantapan pada pemenangan 2024 dengan capres kami. Prinsipnya PD Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan K.H. Maruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun. Kalau dilihat kecenderungannya, saya kira hubungan PDIP dengan Nasdem agak sedikit panas dingin, kadang panas dan kadang juga dingin. Terutama ketika Nasdem mengusulkan sejumlah nama capres yang saya kira ini kemudian membuat situasi serba agak rumit. Satu sisi, Nasdem merupakan satu partai yang berada di barisan koalisi pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan memunculkan sejumlah nama yang berada di barisan non-koalisional pemerintah, terutama Anies Baswedan. Bukannya kartu oleh Partai Nasdem dengan mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres, ini tentu akan menjadi stimulus dan itu akan direspon juga oleh kekuatan partai-partai lain, terutama dalam proses kandidasi, dan itu tentu akan membuat situasi politik kita, terutama dalam proses koalisi, itu akan semakin dinamis. PDIP kian menjauh setelah Nasdem deklarasi Anies Capres. Hubungan PDIP dan Partai Nasdem kian berjarak usai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipilih Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Kerenggangan mulai tampak beberapa hari setelah Anies dideklarasikan sebagai capres dari Nasdem. Itu bermula dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut diri lepas dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. Saat itu, Hasto menganggap Nasdem tak lagi solid karena telah memiliki capres sendiri. Belakangan, Surya tampak mencoba membenahi komunikasi antara PDIP dan Nasdem dengan mengatakan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, dinamika politik terbaru menunjukkan sebaliknya. PDIP justru semakin menunjukkan resistensi terhadap Nasdem yang sejak 2014 menjadi mitranya mengusung dan memenangkan Presiden Joko Widodo. Tutup pintu kerjasama dengan Koalisi Perubahan. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan pihaknya terbuka dengan koalisi parpol yang telah terbentuk kecuali Koalisi Perubahan. Adapun Koalisi Perubahan tengah dijajaki oleh 3 parpol, yakni Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya, Masinton menganggap semangat yang diusung bakal Koalisi Perubahan tak relevan, karena telah perubahan di bidang pembangunan selama ini telah diwujudkan oleh Jokowi setelah parpol koalisi pemerintah. Ia lantas mempertanyakan apalagi yang perlu diubah dari perubahan yang telah diwujudkan. Bagi Masinton, perubahan itu saat ini justru sudah berjalan dan mesti dipertahankan. Beda pandangan Capres. Hasto pun menganggapi keinginan Surya ingin bertemu Jokowi. Ia menyatakan Partai Banteng terbuka berkomunikasi dengan Nasdem, asalkan tidak membahas soal Capres dan Cawapres. Ia menuturkan ada perbedaan pandangan soal figur Capres antara PDIP dengan Nasdem. Menurutnya, Nasdem telah memilih Anies yang kerap dianggap sebagai antitesis Jokowi. Sementara PDIP, sesuai pernyataan Megawati, bakal memilih kadernya sendiri untuk memperebutkan kursi RI 1 pada 2024. Usung Anies Baswedan sebagai capres, Partai Umat akui belum komunikasi dengan partai anggota Koalisi Perubahan. Juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengakui pihaknya belum berkomunikasi dengan partai anggota Koalisi Perubahan soal dukungan mereka terhadap Anies Baswedan. Partai Umat sebelumnya telah mendeklarasikan dukungannya tersebut pada Kamis 15 Februari 2023. Mustafa menyatakan mereka belum melakukan komunikasi karena faktor waktu. Sebagai partai baru, dia menyatakan mereka sempat disibukkan soal administrasi untuk menjadi peserta pemilihan umum 2024.
Belum lagi masalah mereka sempat dinyatakan tak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu, menurut Mustafa, membuat energi Partai Umat terkuras. Harus menyerap aspirasi pasca urusan di KPU dan Bawaslu kelar. Usai mengurus masalah administrasi tersebut, menurut Mustafa, pihaknya kemudian disibukkan dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Meskipun mengetahui bahwa Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat kuat, Mustafa menyatakan mereka tetap ingin menetapkan capres melalui prosedur itu. Hal itu, menurut dia, menjadi salah satu yang ditekankan oleh pendiri sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais. Dalam penyerapan aspirasi, menurut dia, sempat muncul 3 nama yang populer. Selain Anies Baswedan, ada juga nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Setelah melakukan penyerapan aspirasi, menurut dia, Partai Umat pun langsung mempersiapkan gelaran rapat kerja nasional pertama yang diselenggarakan pada pekan lalu. Dari Rakernas itulah, kemudian terpilih Anies Baswedan sebagai capres mereka. Rentetan agenda yang padat itulah yang menurut Mustafa membuat mereka kemudian belum memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan 3 partai politik anggota Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun demikian, dia mengaku beberapa petinggi partainya telah berkomunikasi dengan Partai Nasdem secara informal. Meskipun komunikasi itu belum secara formal, dia meyakini Nasdem dan anggota Koalisi Perubahan lainnya memahami dukungan Partai Umat dilakukan secara alamiah. Mustafa juga mengklaim bahwa Nasdem tak mempermasalahkan identitas yang telah mereka sebutkan, Jawa, Indonesia, dan Islam yang taat. Hal itu menurut Mustafa terlihat dari ucapan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri, yang membuka diri mereka bergabung dalam Koalisi Perubahan. Komunikasi formal dalam waktu dekat. Usai melaksanakan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan, menurut dia, DPP Partai Umat akan melakukan sosialisasi keputusan. Dia pun berharap mereka akan segera bisa bersilaturahmi dengan partai anggota Koalisi Perubahan dalam waktu dekat. Koalisi Perubahan sendiri hingga saat ini belum terbentuk secara resmi. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS disebut baru akan melakukan deklarasi bersama pada akhir bulan ini untuk memberikan kepastian bahwa mereka akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.